Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Dalam materi hari ini, kalian harus memahami berbagai macam bentuk pecahan, menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, dan menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, pada pembelajaran pertama kita hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, masih ingatkah kalian tentang macam-macam pecahan? Macam-macam pecahan itu ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada persen atau per 100. Pecahan biasa itu contohnya adalah 4/5, 7/10, dan seterusnya. Pecahan biasa ciri-cirinya adalah pembilang itu lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu contohnya 2/1/5, 1/2/3. Ciri-ciri dari pecahan campuran adalah pembilangnya biasanya lebih besar dari penyebutnya, sehingga pecahan tersebut bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya adalah 0,35, 6,2. Yang keempat ada persen atau per 100. Contohnya 20%, 125%. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Nah, di sini Pak Dwi punya contoh yang pertama, 2/7 ditambah 3/7. Dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, itu caranya sangat mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Untuk penyebutnya nanti tetap. Sehingga penyelesaian untuk soal nomor 1 di sini tinggal kita tambahkan 2 ditambah dengan 3. Untuk penyebutnya tetap, sehingga hasilnya adalah 5/7. Lanjut ke contoh yang kedua, 4/9 ditambah 2/9. Untuk penyelesaiannya sama dengan contoh nomor 1, jadi tinggal kita tambahkan pembilangnya. 4 ditambah dengan 2. Untuk penyebutnya tetap, yaitu 9. 4 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga kita peroleh pecahan 6/9. Nah, dalam penjumlahan pecahan itu hasil akhir harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Artinya, jika pecahan tersebut masih bisa disederhanakan atau dibagi, maka harus dibagi. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini 6/9 itu masih bisa disederhanakan, yaitu caranya dengan dibagi 3. Sehingga pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga kita peroleh bentuk pecahan paling sederhana, yaitu 2/3. Lanjut ke contoh yang ketiga, 5/12 ditambah 11/12. Caranya sama, yaitu tinggal kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 11. Untuk penyebutnya tetap, yaitu 12. 5 ditambah 11 hasilnya adalah 16/12. Nah, sekarang perhatikan pada contoh nomor 3 di sini. Ternyata hasil akhir pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga ini nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Akan tetapi sebelum kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, kita sederhanakan dahulu. Jadi 16/12 ini bisa kita bagi anak-anak. Jadi kita bagi dengan 4.
Pembilangnya dibagi dengan 4, penyebutnya juga dibagi dengan 4. Sehingga 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Sehingga kita peroleh 4/3. Nah, seperti yang Pak Dwi katakan tadi, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini harus kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara kita mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Tinggal kita bagi saja. Jadi, 4 dibagi dengan 3. Nanti hasilnya berapa, terus sisanya berapa. Nah, 4 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1. Untuk penyebutnya tetap, sehingga kita bisa tuliskan 1/3. Jadi hasilnya itu adalah ditulis di depan, sedangkan sisanya ditulis sebagai pembilang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, cara penyelesaiannya nanti berbeda dengan contoh yang saya berikan tadi. Jadi, untuk yang penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. Akan tetapi, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, sekarang perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan di sini. Contoh yang pertama, 2/3 ditambah dengan 1/5. Kalau kalian perhatikan, di sini penyebutnya berbeda. Yang satunya penyebutnya 3, yang satunya penyebutnya 5. Sehingga untuk menyelesaikan dari penjumlahan pecahan ini, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Untuk menyamakan penyebut, itu bisa kita gunakan kelipatan persekutuan. Dulu di kelas 4 kita sudah mempelajari tentang kelipatan persekutuan. Jadi kita cari kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Nah, kelipatan dari 3 itu kita mulai dari 3, kemudian ditambah 3, ditambah 3, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan 5, kita mulai dari 5, kemudian nanti ditambahkan 5, tambah 5, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari kelipatan, sekarang kalian perhatikan, dari dua kelipatan bilangan ini tadi, ada tidak bilangan yang sama? Nah, ternyata yaitu angka 15. Nah, angka 15 inilah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan ini nanti kita jadikan sebagai penyebut. Nah, kita tulis dulu, jadi 2/3 ditambah 1/5. Sehingga ini nanti penyebutnya kita ganti dengan kelipatan persekutuannya tadi, yaitu 15. Kemudian, untuk mencari angka pembilangnya bagaimana? Caranya tinggal kita bagi. Jadi, 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 5 kemudian kita kali 2, hasilnya adalah 10. Ditulis di atas. Kemudian ganti yang satunya, 15 dibagi 5, dapatnya adalah 3. 3 kemudian dikali dengan pembilangnya yaitu 1. 3 dikali 1 adalah 3. Sehingga kita peroleh 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 13/15. Nah, 13/15 ini merupakan pecahan paling sederhana, sehingga sudah kita tidak perlu menyederhanakan lagi. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pecahan 4/5 ditambah 5/12. Caranya sama dengan yang pertama tadi, kita harus mencari kelipatan persekutuannya dulu, yaitu kelipatan persekutuan dari 5 dan 12.
yaitu kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Untuk kelipatan 12, 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan yang sama yaitu bilangan 60. Sehingga 60 ini nanti yang kita gunakan sebagai penyebutnya. Nah, kita tulis dulu soalnya 4/5 ditambah 5/12. Penyebutnya kita jadikan 60. Caranya sama seperti contoh soal nomor 1 tadi. 60 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 12. Nah, 12 kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah 4. 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Kemudian yang satunya 60 kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Sehingga tinggal kita jumlahkan 48 ditambah 25 adalah hasilnya 73/60. Nah, perhatikan di sini ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga harus kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 73 dibagi 60 itu dapat berapa? Dapatnya adalah 1. Sisanya adalah 13. Sehingga bisa kita tuliskan 1/13/60. Nah, mudah bukan? Oke, kita lanjut sekarang ke contoh nomor 3. 2/5 ditambah 3/6. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi, kita cari kelipatan persekutuannya terlebih dahulu, yaitu kelipatan dari 5 dan 6. Sehingga nanti untuk kelipatan persekutuannya kita peroleh yaitu 30. Nah, dari sini kita tulis dulu soalnya 2/5 ditambah 3/6 sama dengan, penyebutnya di sini kita tulis yaitu 30. Nah, kemudian untuk pembilangnya tinggal kita bagi. 30 kita bagi dengan 5, yaitu dapatnya adalah 6. 6 kemudian kita kali dengan pembilangnya yaitu 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita tulis di atasnya 12. Yang satunya 30 kita bagi dengan 6, dapatnya adalah 5. 5 kemudian kita kali dengan pembilangnya yaitu 3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Sehingga tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 15 hasilnya adalah 27/30. Nah, sekarang kalian perhatikan hasilnya 27/30 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya dengan kita bagi pembilangnya dengan 3 dan penyebutnya dengan 3. Sehingga 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9 dan 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Sehingga kita peroleh pecahan 9/10. Kita lanjut sekarang ke contoh nomor 4. 3/4 ditambah 5/6. Caranya sama, kita cari kelipatan persekutuannya sehingga nanti kita temukan yaitu ada 12 dan 24. Nah, ternyata kita menemukan ada 2 kelipatan persekutuan. Nah, kalau ada 2 seperti ini bagaimana caranya? Maka cukup ambil yang bilangannya kecil saja. Sehingga di sini kita cukup ambil yang 12. Nah, penyebutnya berarti kita jadikan 12. 12 kita bagi dengan 4, dapatnya adalah 3. 3 kita kali 3, hasilnya adalah 9. Kemudian 12 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 2. 2 kita kali dengan 5 hasilnya adalah 10.
Sehingga 9 ditambah 10 hasilnya adalah 19 per 12. Nah, sekarang perhatikan di sini ternyata pembilang lebih besar daripada penyebut. Sehingga di sini harus kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita bagi 19. Kalau kita bagi dengan 12, hasilnya adalah dapatnya 1, sisanya 7. Untuk penyebutnya tetap yaitu 12. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 17 per 12. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.